Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Renungan harian kita pada pagi ini bertajuk Tiada Lagi Perperangan. Ayat inti kita di pagi ini adalah Mika 4 ayat 3. Mereka akan menempah pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar ilmu peperangan. Kadang-kadang kita melihat pada ayat ini dan mengaplikasikannya kepada suatu waktu yang jauh di masa depan. Apabila kita melakukan demikian, kita gagal untuk menyadari bahwa aplikasi itu bermula dengan setiap kita. Apabila Tuhan membangun kerajaannya di dunia, pertama-tama Dia membangunkannya dalam hati setiap anak-anaknya. Ia adalah apabila Dia tinggal di dalam hati kita, pikiran dan kehidupan kita, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan kedamaian mengalir secara semula jadi dari kita kepada orang lain. Persoalannya adalah, mengapa kita berpikir bahwa kita harus menunggu sehingga kedatangan Yesus yang kedua untuk pengalaman ini berlaku dalam hidup kita, dalam perkawinan kita, dan dalam keluarga kita. Dalam istilah yang praktikal, bagaimana kita boleh mengaplikasikan konsep ini kepada rumah tangga dan keluarga kita? Pertama, sebagai ganti mencari cara-cara untuk menunjukkan bahwa kita benar dan orang lain salah, kita boleh membawa perselisihan pendapat kita kepada Tuhan supaya Dia boleh membawa kesadaran akan kesalahan yang dilakukan kepada setiap kita. Kadang-kadang konflik timbul apabila seorang suami coba untuk menunjukkan bahwa kesalahan itu terletak pada istrinya. Ia berlaku sebaliknya juga. Tetapi apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan membenarkan Dia menunjukkan kepada kita di mana kesilapan kita, maka kita boleh meminta Dia menolong kita membuang sikap suka menghakimi kita terhadap satu sama lain. Kedua, walaupun kita tidak mempunyai pedang secara fisikal di rumah kita, kadang-kadang lidah kita boleh menjadi lebih tajam daripada pedang. Kita boleh menggunakan kata-kata kita untuk meruntuhkan satu sama lain atau untuk membangun satu sama lain. Membenarkan Tuhan tinggal dalam hati kita akan membantu kita untuk mengawal lidah kita supaya kita tidak menggunakannya untuk menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Akhir sekali, tidak akan ada lagi peperangan dalam perkawinan dan keluarga kita apabila Tuhan memerintah dalam hati kita dan kita belajar untuk menangani konflik dalam cara yang konstruktif. Matlamatnya ialah bukan untuk menghapuskan semua konflik, karena sebagai individu, setiap kita mempunyai hak untuk berasa dan berpikir secara berbeza. Matlamatnya ialah untuk mengurus konflik dalam cara yang positif, dalam cara yang memberi manfaat kepada pasangan dan keluarga. Doa kita di pagi ini
Allah Bapa, datanglah ke dalam hati kami hari ini dan bangunkan prinsip-prinsip kerajaan-Mu di sana, supaya keadilan-Mu akan memerintah dalam hidup kami, dan kata-kata kami akan membangun dan bukan meruntuhkan, dan bahkan perselisihan pendapat kami akan menjadi batu loncatan ke arah perkawinan yang lebih teguh.